Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asafada, NIM 19218 dari kelas 3D BTSD Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan PKMK yang berjudul Goodie Bag Ramah Lingkungan dari Limbah Sabut Kelapa dan Serbuk Kayu. Ya, berikut adalah susunan keanggotaan tim PKMK ini. Yang pertama ada saya Asafada, yang kedua ada Yuyun Fatmawati, yang ketiga ada Rahma Fajri Nailah. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang dibuatnya atau disusunnya PKM ini adalah karena di daerah Purworejo sangat banyak limbah dari sabut kelapa. Biasanya mereka hanya memanfaatkan bagian-bagian tertentu saja, sedangkan limbah kelapa biasanya hanya dijadikan sebagai bahan bakar saja. Tetapi jika dimanfaatkan dengan baik, limbah sabut kelapa bisa menjadi suatu barang yang memiliki nilai jual. Tetapi masyarakat masih belum tahu bagaimana cara mengolahnya dan akan diinovasikan menjadi produk apa. Selain itu, di sana juga banyak limbah serbuk kayu. Sama halnya dengan sabut kelapa, mereka biasanya hanya menjadikan serbuk kayu tersebut menjadi bahan bakar. Serbuk kayu juga bisa diolah menjadi barang yang memiliki nilai jual. Selain itu, di Indonesia sangat banyak masalah yang berkaitan dengan sampah plastik. Untuk membantu pemerintah dalam upaya Go Green, yaitu dengan cara mengurangi penggunaan plastik, akhirnya kita memutuskan untuk membuat goodie bag ramah lingkungan dari limbah sabut kelapa dan juga serbuk kayu. Selain membantu mengurangi penggunaan plastik, kita juga bisa membantu mengolah limbah yang ada menjadi barang yang memiliki nilai jual yang cukup baik. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumput tentang bagaimana cara mengolah sabut kelapa dan serbuk kayu tersebut menjadi goodie bag. Yang kedua, bagaimana cara pengemasan goodie bag tersebut. Yang ketiga yaitu bagaimana cara kita memasarkan goodie bag tersebut agar diminati konsumen. Tujuannya yaitu agar kita mengetahui cara pengolahan limbah sabut kelapa dan juga serbuk kayu. Yang kedua, mengetahui cara pengemasan produk tersebut. Yang ketiga, mengetahui strategi pemasaran goodie bag ramah lingkungan dari limbah sabut kelapa dan serbuk kayu sebagai produk yang berkualitas tinggi dan mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Selanjutnya yaitu luaran yang diharapkan. Luaran yang diharapkan yaitu terciptanya produk goodie bag yang kreatif. Yang kedua, berpartisipasi berbagai kegiatan bazar atau expo. Yang ketiga yaitu membangkitkan minat usaha mahasiswa dan menjadikan ada unit bisnis yang berkembang serta dibutuhkan oleh masyarakat. Yaitu publikasi di daerah Purworejo. Selanjutnya bisa terbentuk sebuah outlet atau kios yang menjual goodie bag tersebut. Selanjutnya yaitu laporan kemajuan. Yang terakhir yaitu laporan akhir. Selanjutnya yaitu kegunaan produk. Kegunaan produk ada 4, yaitu bagi masyarakat, bagi dunia industri, bagi Universitas Muhammadiyah Purworejo, dan untuk tim penyusun itu sendiri. Yang pertama bagi masyarakat yaitu menyediakan produk goodie bag ramah lingkungan dari limbah sabut kelapa dan serbuk kayu untuk memanfaatkan limbah yang ada dan mengurangi penggunaan plastik. Yang kedua yaitu dalam industri, meningkatkan produk berbahan dasar limbah sabut kelapa dan serbuk kayu menjadi goodie bag ramah lingkungan dari limbah sabut kelapa dan serbuk kayu. Sedangkan untuk Universitas Muhammadiyah Purworejo yaitu KM dapat membantu mempromosikan kampus kepada masyarakat. Selain itu juga memotivasi mahasiswa agar lebih aktif, kreatif, dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Selanjutnya bagi tim penyusun yaitu menjadi salah satu jalan untuk mewujudkan kemandirian, jiwa kewirausahaan, serta jiwa kepemimpinan. Kondisi lingkungan. Dari pengamatan yang telah kita lakukan, limbah sabut kelapa dan serbuk kayu merupakan limbah yang masih jarang dimanfaatkan, sehingga kita tertarik untuk memanfaatkan limbah tersebut agar menjadi barang yang lebih berguna. Hal ini sangat memungkinkan mendorong goodie bag ramah lingkungan dari limbah sabut kelapa dan serbuk kayu dapat diminati semua kalangan masyarakat. Dalam pendirian usaha ini, bahan baku utamanya yaitu serbuk kayu dan sabut kelapa. Untuk bahan ini sangat mudah didapatkan di daerah Purworejo. Selain itu, buah kelapa merupakan buah yang tidak tumbuh saat musim tertentu. Jadi untuk pohon kelapa selalu ada. Yang selanjutnya yaitu peluang pasar. Goodie bag ramah lingkungan dari limbah sabut kelapa dan serbuk kayu merupakan terobosan baru. Selain itu, goodie bag ramah lingkungan praktis sehingga kemungkinan besar permintaan masyarakat akan tinggi. Tentunya yaitu target pasar kami yaitu semua kalangan, baik usia anak-anak sampai dewasa. Pokoknya semua kalangan. Hal ini karena goodie
bag ramah lingkungan ini memiliki desain untuk segala kalangan, jadi setiap kalangan bisa menggunakan goodie bag ini. Strategi dan kekuatan strategi dan kekuatan kami yaitu menggunakan bahan alami. Selain itu sumber bahan baku mudah didapatkan. Yang ketiga pemasaran menggunakan media sosial. Jadi masyarakat dapat dengan mudah mengakses atau membeli produk kami. Yang keempat yaitu mengaitkan produk kami dengan ramah lingkungan. Jadi kita tidak hanya membantu pengolahan limbah, tapi kita juga ikut serta dalam menjaga atau mengurangi limbah plastik yang ada di Indonesia. Yang kelima yaitu menawarkan produk yang belum ada atau masih unik. Kelemahan dari produk kami yaitu dalam strategi pemasaran pasti sangat banyak pesaing-pesaing goodie bag lain yang memiliki kualitas yang tentunya tidak kalah hebat. Yang kedua, produk yang ada dijual di ruko, kami ada juga yang dijual di ruko, maka daya saingnya akan semakin besar karena banyak produk yang dijual atau dipasarkan di ruko tersebut. Yang ketiga yaitu kekurangan dalam desain dan pembuatan produk kami. Meskipun goodie bag ini memiliki berbagai macam desain untuk semua kalangan, tapi tentu saja kita harus terus berinovasi. Jika tidak, maka kita akan mengatasi tentang desain-desain produk kami agar masyarakat tidak jenuh dan selalu masyarakat tetap membeli produk kami. Peluangnya yaitu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Purworejo. Selain itu, pesaing yang membuat goodie bag dengan limbah tidak banyak. Mereka biasanya mereka membuat goodie bag berbahan dasar kain. Selain itu, yaitu menawarkan produk ramah lingkungan. Jadi masyarakat yang membeli produk kami tentu saja ikut serta pengurangan sampah plastik di Indonesia. Yaitu ancaman teknologi yang digunakan pesaing lebih canggih daripada yang kita gunakan. Yang kedua, akan banyak orang yang tertarik dengan produk kami dan mereka juga bisa menirunya. Selain itu, dapat muncul berbagai macam produk goodie bag yang lebih menarik. Keberlanjutan goodie bag ramah lingkungan dari limbah sabut kelapa dan serbuk kayu adalah produk kerajinan tangan yang memanfaatkan limbah sabut kelapa dan serbuk kayu terus melakukan promosi. Kita akan melakukan promosi kepada masyarakat agar masyarakat tahu bahwa ada produk dari limbah bagus dengan produk-produk lainnya. Berikut adalah analisis profit dari produk kami. Yang pertama yaitu biaya awal kita sebesar 5 juta. Dalam 4 bulan ada 16 kali produksi, kira-kira dapat menghasilkan 300 goodie bag. Untuk harga jual goodie bag kira-kira kita harganya yaitu 50.000. Penerimaan 4 bulan misalnya tadi kan 200 dikali 50.000 berarti 10 juta. Untuk biaya tetapnya kita 4 juta, margin per unit yaitu 50.000 dikurangi 5 juta dibagi 200 yaitu 50.000 dikurangi 25.000 yaitu hasilnya 25.000. Untuk BEP produksinya yaitu VC dibagi P-AVC sama dengan 4 juta dibagi 50.000 dikurangi 25.000 sama halnya 4 juta dibagi 25.000 sama dengan 160. Goodie bag ramah lingkungan dari limbah sabut kelapa dan serbuk kayu pada saat produksi mencapai 160 bungkus, harganya yaitu caranya TC per total produk yaitu 4 juta ditambah 5 juta dibagi 160 yaitu 9 juta dibagi 160 sama dengan 56.250. Selanjutnya R per C total penerimaan dibagi total biaya sama dengan 10 juta dibagi 9 juta sama dengan 1,11. Sedangkan cash flow PKM sampai Januari kira-kira kas dari penjualan produk sampai Januari 2020 yaitu 55.000 dikali 160 hasilnya yaitu 8.800.000. Sedangkan biaya produksinya tadi 5 juta. Aliran kas bersih dan biaya operasional sama dengan 15 juta dikurangi 5 juta sama dengan 10 juta. Untuk biaya lain-lain misalnya biaya promosi kita butuh 500.000, untuk publikasi kita butuh 600.000, untuk perjalanan 1.600.000, saldo kas pada akhir buku yaitu 10 juta dikurangi 2.700.000 sama dengan 7.300.000. Persiapan produksi alat bahannya yaitu tentu saja serbuk kayu dan juga sabut kelapa. Selain itu kita juga butuh papan kayu, lem kayu, benang jahit dan juga jarum. Kita juga butuh mesin jahit, cat kayu dan juga vernis. Untuk langkah-langkahnya atau cara pembuatannya, yang pertama yaitu pilihlah sabut kelapa dan serbuk kayu yang bagus.
sabut kelapa dan serbuk kayu yang bagus. Kemudian setelah itu susun rapi sabut kelapa tersebut pada sebuah papan kayu. Yang keempat, beri lem agar sabut kelapa tersebut dapat menyatu. Setelah kering, beri sabut kayu di atas lembar sabut kelapa yang sudah kering. Beri lem agar serbuk kayu dapat menyatu dengan sabut kelapa. Setelah kering, beri cetakan. Setelah itu beri cetakan sesuai yang kita inginkan. Setelah itu beri warna sesuai pola yang telah kita gambar. Tas yang telah diberi warna tersebut kemudian diberi pernis, kemudian gunting sesuai pola dan jahit agar menjadi sebuah tas. Kita buat jinjingan tas sesuai model yang kita inginkan. Kemudian satukan jinjingan tas dengan bagian yang telah jadi sebelumnya dan tas siap untuk digunakan atau dipasarkan. Sosialisasi dan promosi, mempromosikan goodie bag kepada masyarakat yang ada di mahasiswa kampus itu adalah langkah awal yang akan kita lakukan. Yang kedua yaitu mengikuti pameran atau bazar atau expo untuk mempromosikan produk kami. Selain itu kita juga akan menawarkan kepada konsumen dengan menggunakan brosur. Sangat penting yaitu mempromosikan melalui media sosial, karena masyarakat sekarang banyak sekali yang aktif di media sosial dan mereka juga untuk membeli sesuatu melakukan pembelian secara online. Mereka merasa lebih mudah dan praktis jika pembelian lewat online. Selanjutnya yaitu menggunakan pamflet atau brosur bahwa kami menerima pesanan. Selain itu penyebaran brosur ke masyarakat dan informasi akan menurun. Selanjutnya yaitu pemasaran. Yang pertama yaitu kita akan distribusikan pada koperasi atau kios atau toko-toko. Yang kedua kita juga akan sebenarnya bisa melakukannya lewat expo. Munculnya saat Car Free Day, expo, workshop, dan juga media sosial. Medianya yaitu mendistribusikan kepada koperasi dan juga kios atau toko-toko yang ada di sekitar. Selain itu kita juga menjualnya saat acara Car Free Day, expo, bazar, workshop, dan lain-lain. Mungkin untuk saat ini karena COVID, mungkin kita hanya bisa menjualnya mendistribusikan pada toko atau kios-kios sekitar dan melalui media sosial. Kan sosialisasi kepada masyarakat tentang produk kami. Itu pelaksanaan pemasaran, konsinyasi. Kita juga konsinyasi yaitu kita dengan cara menitipkan produk kami ke banyak toko, terutama yaitu toko tas. Yang selanjutnya yaitu pengamatan dan evaluasi pasar. Tujuannya yaitu agar dapat ditemukannya metode pemasaran yang jauh lebih efektif dan efisien dalam proses pemasaran. Selain itu kita juga mencari kelebihan dan kelemahan metode yang selama ini kita pakai sehingga kita dapat memperbaikinya. Selanjutnya yaitu penyusunan laporan keuangan. Pengusaha dapat mengetahui kondisi keuangan usahanya dengan melihat laporan keuangan. Jadi dalam membuat atau menjalankan sebuah usaha, laporan keuangan adalah sesuatu yang sangat penting. Selanjutnya yaitu penyusunan laporan akhir pelaksanaan. Penyusunan laporan akhir pelaksanaan dapat dilaksanakan jika ketiga langkah tadi sudah dilaksanakan atau selesai dilaksanakan. Selanjutnya, pelaksanaan keberlanjutan usaha. Usaha PKM ini akan terus berlanjut meskipun kegiatan PKM telah berakhir. Setelah 5 bulan pertama usaha, kita akan melakukan revisi target usaha. Revisi ini tujuannya yaitu untuk meningkatkan kapasitas produk dan peningkatan target barang yang kita jual setiap bulannya. Anggaran biaya yang kita gunakan untuk usaha ini yaitu peralatan penunjang sekiranya 4 juta, bahan habis pakai 5 juta, untuk perjalanan 1.600.000, jadi totalnya 10.600.000. Ya, berikut adalah jadwal kegiatan untuk usaha kami. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.